sempat menjadi garda terdepan dalam membela kliennya Rasman Nasution hingga memantik insiden naik meja di ruang sidang hingga sumpah advokatnya pun dibekukan dan berkonflik dengan Hotman Paris Hutapea. Tiba-tiba saja Firdaus Oyowo mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Ya, Firdaus mendadak mundur dari tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Dan apa pula alasannya mundur dari tim kuasa hukum Rasman Nasution? Tidak ada asap jika tidak ada api. Pengunduran diri Firdaus ditandai dengan unggahan video di laman media sosialnya yang menegaskan sederet alasan pengunduran dirinya. Mulai dari perkara Rasman versus Hotman yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, serta teguran berkali-kali dari sang ibu kepadanya. Lantas benarkah Hotman Paris pun merasa kasihan kepada ibunda Firdaus Oyowo terkait perilaku Firdaus selama ini? Apa tanggapan Rasman Nasution soal mundurnya Firdaus sebagai kuasa hukumnya? Dan seperti apa pula tanggapan Deoli Payumara terkait pengunduran diri Firdaus sebagai kuasa hukum Rasman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Firdaus Oyowo untuk mundur dari tim kuasa hukum Rasman Nasution sepertinya tidak mengusik ketenangan seorang Hotman Paris Hutapea. Alih-alih menyoroti mundurnya Firdaus, Hotman pun justru terus menyindir dan memberikan pesan menohok untuk seterunya itu. Mulai dari sindiran soal Firdaus yang belum pernah keluar negeri, langkah ngawur Firdaus yang mensomasi Rudy Salim dan juga kantor pusat dari Ferrari serta Lamborghini di luar negeri. Hingga rasa kasihan yang diurai oleh Hotman terhadap ibunda Firdaus. Menurut Hotman, ibunda Firdaus pastinya malu dengan kelakuan sang anak selama ini yang acap berkelakuan dan juga berkata di luar nalar. Sekarang malah Rudy Salim dikait-kaitkan dengan dia. Hingga Rudy Salim saya somasi dan saya pun telah membuat surat ke Lamborghini Itali dan Ferrari Itali. Saya juga membuat surat ke Lamborghini Asia Tenggara dan Ferrari Asia Tenggara. Karena saya adalah seorang customer yang akan membeli Ferrari dan Lamborghini. Memang ada niat saya mau beli hari ini. Udah dikirimkan? Udah. Halo Firdaus yang belum pernah menginjak luar negeri. Kasihan deh kamu. Kau bilang mau somasi Ferrari Internasional, Lamborghini Internasional. Saya yakin kau tanya pun kau nggak tahu di mana. Kalau aku udah sering, ya, aku yakin kau nggak tahu di mana pun kau tanya. Showroom di Jakarta, Prestige punya si Rudy, hanyalah showroom Indonesia, swasta Indonesia, bukan bagian dari organisasi Ferrari atau Lamborghini Internasional. Lagi pula kau bilang Ferrari Asia Tenggara, ini Asia Tenggara. Benar-benar kau tuh, kau itu biasa hidup di kampung sih, ya. Dan saya yakin kau belum pernah keluar dari negeri. Terus kau bilang lagi, saya ini kan customer Lamborghini karena baru mau beli. Kalau mau beli, kalau tanah saya laku, kasihan deh ibu kamu deh, tolong deh, kasihan ibu kamu membuat jadi hak anaknya begitu. Saya customernya Lamborghini kalau saya beli, dia bilang gitu, berarti kau belum beli. Dan kalau tanah saya laku, dia bilang, kalau tanah saya laku 1 triliun malam ini. Aduh, kau tuh benar-benar deh. Mau muntah saya setiap lihat muka kamu di medsos. Mau muntah kaget kau buat, ya. Saya yakin makin banyak warga Indonesia mau muntah setiap lihat muka kamu di medsos, oke? Halo? Halo? Dasar.
Tuh ganti baju kamu itu belinya di pasar Impres ya. Tak hanya tentang Firdaus yang belum pernah keluar negeri, Hotman dengan gaya khasnya juga menyentil soal utang Firdaus sebesar Rp500.000 kepada pemilik sebuah warung makan. Hotman pun langsung meminta sang pemilik warung untuk menghubunginya agar dia bisa mengganti kerugian 10 kali lipat dari nilai utang Firdaus. Lantas, bagaimanakah reaksi Firdaus soal hutangnya sebesar Rp500.000 di warung makan yang dikuliti oleh Hotman Paris Hutapea? Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu kepada pemilik warung yang diutangin makan sebesar Rp500.000. Sekali lagi saya undang ketemu saya dan saya akan ganti kerugianmu 10 kali lipat. Ngutang 500.000 di warung. Jual warung yang mana? Lu bawa orangnya kemari kalau bisa. Sekarang kamu datang ke tempat saya, ke kantor saya, ke rumah saya, ada nggak orang lagi utang? Ada nggak? Itu aja. Kan orang sedunia tahu rumah saya di BSD, kantor saya ada 5, alamatnya jelas semua. Tempat nongkrongan saya orang tahu semua. Dan kalau emang orang itu merasa saya utangin, kirim aja alamatnya. Di mana alamatnya, siapa yang utang. Atau ke Hotman Paris saja, kan Hotman Paris udah sedia membayar berapa kali lipat. Datang aja. Laporin saya ke polisi kalau saya utang sama dia. Gitu. Kan ini kan hanya akun yang nggak ada kejelasannya. Hanya mengutip bahwa saya berhutang. Menggiring opini. Mana tahu itu akun fake. Kalau memang pun benar, bawa. Karena saya nggak pernah merasa berhutang. Bawa ke sini, apalagi 500.000, Pak. Rumah saya terbuka lebar. Anda lihat rumah saya 24 jam terbuka. Ada yang mau nagih utang, silakan di sini. Di sisi lain, aksi Firdaus selama ini pun sebagai garda terdepan dalam membela Rasman Nasution akhirnya tumbang sudah. Selain karena faktor berita acara sumpahnya sebagai seorang pengacara yang sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten, ada sederet alasan lainnya yang juga diungkap oleh Firdaus terkait keputusannya untuk mundur sebagai tim kuasa hukum Rasman Nasution. Salah satu yang paling mendasari adalah teguran berkali-kali dari sang bunda yang memintanya untuk tidak lagi terlibat dalam perseteruan panas antara Rasman dengan Hotman yang justru membuat sang ibu pun tidak tenang bahkan malu saat hendak menunaikan ibadah haji. Nyokap gua kan udah ketiga kalinya memberi peringatan ya, warning ya. Udah ketiga kalinya nyokap gue tuh memberi peringatan atau warning bahwa gue itu harus segera keluar dari zona ini, dari zona perseteruan antara Bang Rasman Arif Nasution dengan Bang Hotman kan gitu. Keluar artinya nyokap gue ini kan mau pergi haji ya, nanti beliau udah beberapa kali ke Mekah dan ini mungkin haji yang terakhirnya di umurnya yang 76 tahun. Jadi beliau itu minta selama dia proses persiapan pergi haji ini pikirannya biar tenang gitu. Jadi karena permintaan beliau udah berkali-kali ya gue mau nggak mau mundur lah. Gitu. Mundur bukan karena terpaksa tapi karena menghargai ibu gue gitu. Karena kalau ibu udah berbicara berapa kali kan gue takutnya kualat. Iya gue melawan nurani gue gitu. Sementara gue di satu sisi gue harus berjuang untuk Bang Rasman karena Bang Rasman kan tetap menunjuk gue sebagai kuasa hukum walaupun gue udah dibekukan kan gitu. Tetapi di satu sisi kan emak gue ini kan orang udah tua ya, dia ngelihat kalau dia lagi mau buka ceramah subuh gitu kan muka gue lagi katanya yang nongol FYP. iya emak gue jadi kesel kok muka gue jadi dia cerita kok lu terus gitu lu ribut lu ini bulan puasa gitu, mama nih malu kata dia. Mama nih malu gitu, kamu ribut terus, kamu muslim bukan katanya. Puasa itu yang tenang katanya. Kan itu video lama mak, gue bilang gitu. Video lama, tapi tetap aja muka kamu terus yang muncul nih. Mama mau nyari ceramah, muka kamu lagi. Udah kamu kulindo dulu ya. Akhirnya gue putusan ya udahlah, gue mundur dari Bang Rasman. Bukan karena gue takut sama Bang Hotman, nggak ada. Itu sedikit pun nggak ada takutnya sama Bang Hotman. Dan andaikan nanti habis emak gue pergi haji
gue dapat kuasa lagi untuk melawan Bang Hotman, gue lawan lagi. Lebih parah dari ini lawannya ntar. Lebih parah dari ini lawannya ntar. Terlepas dari teguran berkali-kali sang bunda yang akhirnya membuatnya mundur sebagai tim kuasa hukum Rasman, Firdaus pun juga menjawab secara tegas sindiran Hotman Paris yang menyebutnya sebagai cucu Sultan Uranium palsu. Menurut Firdaus, ia adalah cucu Sultan Bima dan bukan Sultan Uranium. Berikut penjelasan dari Firdaus sekaligus tantangannya kepada Hotman untuk membeli 1.000 hektar tanah miliknya yang mengandung uranium seharga 2 triliun rupiah jika benar Hotman adalah salah satu pengacara terkaya di tanah air. Sultan Uranium palsu. Yang bilang gue Sultan Uranium siapa? Gue cucunya Sultan Bima, bukan Sultan Uranium. Nggak ada di Indonesia ini Sultan Uranium. Tidak ada. Gue cucunya Sultan Bima yang menguasai wilayah Pulau Sumbawa dulunya. Gitu loh. Yang sekarang ini ada kandungan uranium dan emasnya menurut ahli geologi. Gitu. Jadi penjelasannya harus komprehensif. Jangan separuh-separuh Sultan Uranium. Yang dia bilang gue punya gunung palsu, gue suruh bayarin dia. Kalau you punya duit, ya 1.000 hektar aja gue jual sama lu. Harganya 2 triliun, hanya 2 triliun. Lu mampu nggak? Ya. Kalau lu bilang gue bohong, ya ngaku-ngaku gunung, monggo, lu kan pengacara. Hotman Paris kan pengacara, monggo gugat gue, ya kan? Lu jangan berbicara kayak orang yang menurut dia emak-emak di pasar, ya. Lu kan pengacara profesional, lu punya ilmu, lu punya tim, gugat gue dong kalau gue bohong. Ayo gugat dong, ya kan? Ngapain sih lu kayak cewek banci gitu kan? Ngomong-ngomong masalah gue, ya nggak? Ngomongin masalah gue, gunung uranium, gue gunung palsu apa segala. Nggak ada yang palsu, bos. Gue jual ke lu cuma 1.000 hektar aja. Karena gue tahu uang lu nggak bakal mampu beli gunung gue semuanya. Gunung gue ada 55.000 hektar. Gue hanya jual ke Hotman Paris 1.000 hektar saja. Mampu nggak dia beli? Mampu nggak dia beli gunung gue? Jangan bilang gue palsu apa segala. Mampu nggak? You kan pengacara. Gue jual tuh gunung gue. Lu mampu gak belinya 1.000 hektar aja? Gak usah lu beli 55.000 hektar, ngayal lu, mimpi. Gue yakin lu gak punya duit. Kalau you mampu Hotman beli gunung gue 1.000 hektar saja, lu baru benar-benar kaya. Tapi kalau lu koar-koar punya deposito 500 miliar, gue udah gak main 500 miliar Hotman. Gue udah mainnya triliun. Kan gue udah bilang, walaupun lu menghina gue bajunya kaki 5, mobil gue mobil butut dan lain-lain, gue gak main. Gue tuh udah gak mau bahas masalah ratusan miliar, karena aset gue udah triliun Hotman. Menepikan Hotman Paris yang mengaku kasihan kepada ibunda Firdaus Oyobo. Lantas, apa tanggapan Rasman Nasution terkait mundurnya Firdaus sebagai kuasa hukumnya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mundurnya Firdaus Oyobo sebagai bagian dari tim kuasa hukumnya ternyata ditanggapi santai oleh Rasman Nasution yang mengaku masih memiliki puluhan tim kuasa hukum lainnya. Apalagi mundurnya Firdaus bukan karena berkonflik dengannya, tetapi lebih kepada keinginan sejawatnya itu untuk lebih berkonsentrasi untuk mengaktifkan kembali basnya yang telah dibekukan. Di luar itu, Firdaus pun juga tengah memperjuangkan status pemecatannya dari KAI yang menurutnya tidak sesuai mekanisme yang seharusnya. Lantas benarkah Firdaus juga sempat curhat terkait teguran sang bunda yang memintanya untuk tidak lagi berkonflik di media sosial, utamanya selama sang ibu berada di tanah suci? Dan dia kan artis. Persoalan dibekukan berita acara sumpah Adinda Firdaus itu menjadi salah satu yang membuat Adinda Firdaus ingin menyelesaikan secepat mungkin agar berita acara sumpah dimaksud dapat dikembalikan. Bahwa beliau mengundurkan diri dari tim hukum saya, dari 37 tim hukum yang ada, bahkan kemarin masih nambah 2 orang lagi, Saudara Iskandar dan Saudara Oli.
Itu sudah kita sampaikan kemarin, kuasa tambahan kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ibu Sofia Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, jadi persoalan Adinda Firdaus ini lebih pada konsentrasi bagaimana Adinda Firdaus berjuang mengembalikan berita acara sumpah. Dikarenakan pemecatan yang bersangkutan tidak melalui pemeriksaan etik di DPP Kongres Advokat Indonesia. Bahwa Adinda Firdaus ini juga konsentrasi di kegiatan lain. Ditambah tadi malam, ya ingat ya, tadi malam saya masih di Jakarta, saya telepon Adinda Firdaus sekitar pukul 23 atau sekitar pukul 11 malam. Kami bertelepon dan kami berdiskusi. Kemudian Adinda Firdaus mengatakan, "Bang, saya ditegur oleh ibunya. Ibunya meminta, tolong kamu jangan bersiteru lagi di media sosial." Mungkin ibunya ya sebagai ibu yang baik, kemudian Firdaus anak yang baik, maka dia menyampaikan bahwa, "Bang, izin, saya tidak ingin ibu saya berkonflik di masalah ini sehingga dia tidak tenang melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kami mendoakan Adinda Firdaus sehat walafiat dan dia bagian dari saya yang tidak akan terpisahkan." Selain menanggapi mundurnya Firdaus Oyobo sebagai anggota tim kuasa hukumnya, Rasman Nasution dalam kesempatan yang sama juga menyerang balik Hotman Paris yang selama ini selalu menyindirnya di media sosial. Ya, Rasman kembali menyinggung soal dugaan pelecehan seksual yang telah dilakukan Hotman terhadap Iklim Hakim, mantan asisten pribadinya yang sempat menjadi klien Rasman saat berhadapan dengan Hotman. Bahkan, Rasman menyebut Hotman tampak kewalahan saat menjawab beberapa pertanyaan tajam yang dilontarkan oleh tim kuasa hukumnya saat sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini. Karena itulah, Rasman pun balik menyindir seterunya itu memiliki penyakit lupa. Saya berdebat dengan Hotman, saya bilang, tolong jelaskan ke saya apa perbedaan pacaran dengan hubungan khusus. Dia nggak bisa jawab. Karena dia bilang, dia bukan pacar gua, tapi kami punya hubungan khusus. Terus kalau hubungan khusus, terus dibilang keras. Terus kalau keras, terus Anda bilang Anda kecewa karena tidak sesuai dengan aslinya. Saya mau tanya, mega orang, apakah kapasitas sebagai hubungan khusus harus sebagai pacaran? Dia nggak bisa jawab. Tidak sesuai dengan aslinya. Saya kecewa. Nah saya tanya, Anda bisa tahu keras itu dari mana? Kan nggak mungkin pakai remote control. Nih tekan ke buka gitu. Nggak mungkin. Terus sentuh. Iya saya sentuh. Sentuh pakai apa dulu? Jago amat dia sentuh begini tahu. Ini OP ya. Maka saya tanya. Anda punya sekarang 500 aspri. Apakah aspri itu Anda perlakukan seperti Iklim Hakim? Karena dia bilang syarat menjadi aspri di saya harus original, tidak boleh operasi. Itu kata-kata Hotman. Gila nggak? Lalu saya tanya, kalau begitu apakah kepada yang lain sekarang Anda perlakukan juga supaya Anda bilang itu original? Dia nggak bisa jawab. Kenapa rupanya? Kan suka sama suka. Lah, kalau suka sama suka terus dipegang. Makanya ketika ditanya oleh tim hukum saya, kalau Anda bilang suka sama suka hubungan dengan Iklim Hakim, apakah Iklim Hakim ikut merasakan kenikmatan ketika Anda berhubungan dengan seorang Iklim Hakim? Oh dia bilang jangan tanya gua, tanya sama Iklim Hakim. Lah, kita kan mau tanya. Kalau memang dia melakukan pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim, kalau dia mengatakan suka sama suka, artinya Iklim Hakim harus mengakui bahwa dia menikmati hubungan itu. Itu yang akan kami cross check. Menjawab pertanyaan itu dia sudah kewalahan. Jadi perbuatanmu menurut saya dan tim sudah kami buktikan bahwa ada perbuatan dugaan asusila atau pelecehan terhadap Iklim Hakim. Dari tanggapan Rasman Nasution terkait mundurnya Firdaus sebagai kuasa hukumnya, lalu seperti apa tanggapan Deoli Payumara terkait mundurnya Firdaus sebagai kuasa hukum Rasman?
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mundurnya Firdaus Oiwobo sebagai pengacara Rasman Nasution ditanggapi positif oleh koleganya sesama pengacara Deolipa Yumara. Menurut Deolipa, mundurnya Firdaus sebagai kuasa hukum Rasman sudah benar adanya. Lantaran hal itu pun menandakan jika Firdaus paham dan juga taat dengan undang-undang. Lantaran dengan pembekuan berita acara sumpahnya, maka secara de facto saat ini Firdaus pun memang tidak bisa lagi untuk menyandang status sebagai pengacara dan beracara di pengadilan. Sementara terkait kemana Firdaus akan melangkah selanjutnya, Deolipa Yumara menyarankan agar Firdaus fokus di dunia entertainment lantaran sosoknya pun sangat menghibur. Lantas benarkah Firdaus Oiwobo sudah salah jalan karena sempat menjadi pengacara Rasman Nasution? Mundur dari kuasa dia, hukum. udah benar karena dia tahu bahwasanya karena dia punya berita acara sumpah dibukukan, ya pasti nggak mungkin lagi jadi kuasa hukum kan. Jadi dia mengundurkan diri kan, mengundurkan diri menjadi kuasa hukum. Kenapa? Karena dia ngerti undang-undang, dia ngerti aturan, ngerti putusan bahwasanya dia berita acara sumpahnya dibukukan, makanya dia mundur. Kalau dia nggak mundur, dia tetap jadi pun nggak bisa juga, makanya mundur lebih baik. Artinya dia menyadari bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan terdahulu dalam tindakan dia terdahulu. Lebih menyadari lah, dia sudah introspeksi kan, dia introspeksi dirinya bahwasanya ya gua udah salah, dia minta maaf sama Mahkamah Agung, minta maaf sama Ketua, udah benar deh. Tinggal kan sekarang kan dia posisinya sekarang tidak lagi sebagai pengacara karena berita acara sumpah dibukukan. Mau jadi apa deh ini? Tapi seorang Firdaus itu di dunia entertain bagus sebenarnya dia, karena dia pandai menghibur. Jadi kalau dia pun jadi pengacara benar, dia adalah pengacara yang menghibur. Sayangnya dia salah jalan, jadi ke bawah, akhirnya dia berhenti. Masih bagus sebagai individu yang menghibur masyarakat. Walaupun kadang-kadang ada cibiran, tapi ya itulah hiburan ya. Kan masyarakat butuh hiburan juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.